Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas tentang himpunan ortonormal pada ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam. Ya, selamat menyaksikan. Mari kita ingat kembali vektor ortogonal dan ortonormal di R2. Anda dapat melihat pada ilustrasi yang diberikan di sini, terdapat dua buah vektor, vektor A dan vektor B, yang keduanya membentuk sudut 90 derajat. Dengan kata lain, vektor A dan vektor B adalah dua buah vektor yang ortogonal. Hanya saja apa bedanya himpunan ortogonal dan ortonormal? Himpunan yang ortonormal adalah panjang dari vektornya, masing-masing vektornya harus bernilai 1. Nah, umumnya, jika kita punya ruang vektor R2, vektor-vektor yang ortogonal adalah vektor basis baku, yaitu 1, 0, dan 0, 1. Itu ya. Dengan kata lain, pada gambar ini, vektor yang menjadi unsur basis baku 1, 0, yang saya gambarkan di sini, dan vektor 0, 1, keduanya adalah vektor-vektor yang ortonormal. Pada ruang vektor 2, dua buah vektor U dan V dikatakan ortogonal jika hasil kali titik keduanya adalah bernilai 0. Ini yang kita pernah pelajari mungkin ya, jika ruang hasil kali dalamnya menggunakan kali titik. Seperti itu akan bernilai 0. Nah, kemudian hanya saja di R2 secara fisik kita dapat mengukur gitu ya, dengan menggunakan busur derajat, yaitu kedua vektor tersebut membentuk sudut 90 derajat atau pi per 2. Umumnya kita gunakan notasi U tegak lurus atau U ortogonal dengan V, seperti yang terlihat di sini ya. Contohnya selain 1, 0, dan 0, 1, apalagi ada 3, 1, dan min 1, 3, min 2, min 2, 1, min 1. Silakan Anda coba kalikan ya. Nah, di sini untuk yang 3, 1, dan min 1, 3, kita akan punya 3 kali min 1 ditambah dengan 1 kali 3. Tentu hasilnya ada 0. Tuh, silakan Anda coba untuk pasangan terakhir. Dan ruang vektor R2 ini, dua buah vektor dikatakan ortonormal jika keduanya saling tegak lurus atau saling ortogonal dan masing-masing panjang vektornya adalah 1. Contohnya yang ortonormal seperti apa? Jadi himpunan pasangan 3, 1 dan min 1, 3, jika kita buat versi ortonormalnya, maka akan kita dapatkan vektor 3 per akar 10, 1 per akar 10, dan vektor min 1 per akar 10, 3 per akar 10. Akar 10-nya dari mana? Akar 10-nya berasal dari panjang ini ya, panjang dari vektor 31, yaitu akar dari 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Atau akar dari 9 tambah 1, akar 10. Masing-masing unsur vektor yang di sini kita bagi dengan akar 10 supaya panjangnya menjadi 1. Nah, kembali kita ingat lagi definisi sudut di ruang vektor umum. Misalkan kita punya ruang vektor V atas lapangan real yang dilengkapi dengan hasil kali dalam. Maka untuk setiap unsur di V akan terdapat suatu sudut tunggal theta yang didefinisikan nilai kosinusnya sebagai hasil kali dalam U dan V dibagi dengan panjang U kali panjang V. Dan nilai theta-nya ini kita batasi sebagai sudut terkecil yang dibangun oleh U dan V. Jadi jika kita punya U dan V-nya seperti ini, yang kita anggap sebagai theta adalah sudut yang lebih kecil, bukan sudut yang besarnya. Nah, dengan demikian, kita untuk menuliskan bahwa suatu vektor adalah ortogonal, dia akan dipenuhi jika dan hanya jika hasil kali dalamnya bernilai 0. Ya. Tolong diingat-ingat bahwa dua buah vektor dikatakan ortogonal jika dan hanya jika hasil kali dalamnya adalah 0. Kemudian, definisi ortogonal ya.
jika kita punya suatu himpunan, bukan hanya berisi dua, mungkin bisa lebih dari dua buah vektor, himpunan tersebut dikatakan ortogonal jika kita ambil dua buah vektor manapun yang ada di dalam himpunan tersebut, maka kedua vektor tersebut akan saling ortogonal. Nah, jadi kalau kita punya himpunannya U1, U2, U3, ini dikatakan ortogonal jika U1-nya tegak lurus U2, U1 tegak lurus U3, dan U2 tegak lurus U3. Seperti itu ya. Jadi semuanya setiap kita ambil dua unsur harus selalu saling tegak lurus. Lebih lanjut, jika masing-masing panjang vektornya adalah 1 dan mereka saling ortogonal semua, maka kita katakan himpunan tersebut adalah himpunan yang ortonormal. Jika kita punya suatu vektor, kita dapat selalu mencari vektor lain yang arahnya sama tapi panjangnya 1, disebut sebagai vektor satuan atau vektor unit, dengan cara membagi X dengan panjangnya. Dan proses ini kita akan namakan sebagai proses normalisasi pada vektor. Silakan Anda mencoba apakah himpunan apa ini? Himpunan ini merupakan himpunan yang ortogonal jika himpunan yang ortonormal jika hasil kali dalamnya didefinisikan menggunakan integral ini. Baik, kita punya hubungan antara himpunan ortonormal dengan span. Jika kita punya suatu basis ortonormal S, maka untuk menuliskan kombinasi linier dari masing-masing vektor yang ada di himpunan tersebut, koefisiennya dapat kita gunakan hasil kali dalam antara vektor tersebut dengan masing-masing unsur basisnya. Jadi jauh lebih mudah dibandingkan dengan vektor biasa. Nah, pada basis biasa, bukan basis ortonormal, umumnya kita harus menggunakan sistem persamaan linier ya untuk mencari koefisien pada saat kita menuliskan kombinasi linear untuk suatu vektor. Tapi jika basisnya berupa basis ortonormal, kita cukup menghitung hasil kali dalamnya. Silahkan Anda coba soal pada contoh ini. Kemudian teorema lainnya adalah setiap himpunan yang ortogonal ini pasti merupakan himpunan yang bebas linier, gitu ya. Tapi tentunya himpunan ortogonalnya tidak boleh berisi unsur nol. Tuh, ingat bahwa unsur nol selalu ortogonal dengan unsur lainnya ya, karena jika kalikan nol dengan vektor lain pasti hasilnya jadi nol. Baik, berikut adalah contoh ruang matriks 2x2 yang didefinisikan hasil kali dalamnya sebagai berikut. Himpunan V ini merupakan himpunan yang ortogonal dan dengan demikian dia akan membentuk himpunan yang bebas linier. Teorema selanjutnya yaitu jika kita membuat koordinat berdasarkan basis ortonormal, maka definisi panjang, jarak, dan juga hasil kali dalam dari masing-masing unsur di ruang vektor tersebut dengan menggunakan koordinatnya ini akan sama seperti menggunakan hasil kali dalam standar di ruang Rn. Ya, jadi akan lebih sederhana perhitungannya. Dan berikut adalah soal latihan yang mungkin Anda bisa coba. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.